Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, saluran yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi, dari pasukan muslimin dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Perang ini dimenangkan dengan epik oleh umat muslimin. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Perang Badar. Perang Badar dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu kebencian pemimpin suku Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aktivitas dakwahnya. Perang Badar adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh umat muslimin di kota Mekah dan Madinah. Hal ini merupakan respon dari perlakuan teror dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada para umat muslimin atas pengusiran kaum muslimin dari kota Mekah serta perampasan harta benda mereka dan penindasan terhadap umat Islam hingga kota Madinah. Sebelum perang ini, umat muslimin dan penduduk Mekah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata skala kecil antara akhir 623 Masehi sampai dengan awal 624 Masehi. Dan konflik bersenjata tersebut semakin lama semakin sering terjadi. Meskipun demikian, pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara kedua kekuatan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang memimpin pasukan kecil dalam usahanya melakukan pencegatan terhadap kafilah Quraisy yang baru saja pulang berniaga dari Syam dipimpin oleh Abu Sufyan dan dijaga oleh kurang lebih 40 pengawal sedang dalam perjalanan dari Syam menuju Mekah. Sebelum pencegatan itu terjadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan persiapan untuk keluar bersama 313 pasukan muslimin. Mereka tidak mengadakan pertemuan khusus dan tidak membawa perlengkapan yang banyak. Kudanya pun hanya 2 ekor. Untanya ada 70 ekor. Dengan 1 ekor unta dinaiki 2 atau 3 orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi wakilnya di Madinah. Namun setibanya di Ar-Rawha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Lubabah bin Abdul Munsir agar kembali ke Madinah dan menggantikan posisi Ibnu Ummi Maktum sebagai wakilnya. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 batalion, yaitu Batalion Muhajirin. Benderanya diserahkan kepada Ali bin Abu Thalib, sedangkan Batalion Ansar benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ketika kafilah dagang Quraisy Mekah mendekati Madinah, Abu Sufyan mulai mendengar mengenai rencana kaum muslimin untuk menyerangnya. Ia mengirim utusan bernama Damdam ke Mekah untuk memperingatkan kaumnya dan mendapatkan bala bantuan. Segera saja kaum Quraisy Mekah mempersiapkan pasukan sekitar 1000 orang untuk melindungi kelompok dagang tersebut. Para pasukan tersebut bersenjata lengkap, memakai baju besi dan berkuda. Di saat fajar tanggal 13 Maret, pasukan Quraisy bergerak menuju lembah Badar. Telah turun hujan pada hari sebelumnya, sehingga mereka harus berjuang ketika membawa kuda-kuda dan unta-unta mereka mendaki bukit. Saat beristirahat, mereka mengirimkan seorang pengintai, yaitu Umair bin Wahab, untuk mengetahui letak barisan-barisan muslimin. Umair melaporkan bahwa pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah kecil dan tidak ada pasukan pendukung muslim lainnya yang akan bergabung dalam peperangan. Salah satu hadis menyampaikan bahwa ia melihat unta-unta Madinah yang penuh dengan hawa kematian.
Hal tersebut semakin menurunkan moral kaum Quraisy dan menimbulkan perdebatan baru di antara para pemimpin Quraisy. Meskipun demikian, Abu Jahal membungkam semua ketidakpuasan dengan membangkitkan rasa harga diri kaum Quraisy dan menuntut mereka agar menuntaskan hutang darah mereka. Pada saat itu, telah sampai kabar kepada pasukan muslimin mengenai keberangkatan pasukan dari Mekah. Nabi Muhammad SAW berbicara kepada para sahabatnya, yaitu, "Saudara-saudaraku, kita akan menghadapi pertempuran yang besar. Pertempuran ini akan menentukan nasib Islam." Kemudian para sahabat menjawab, "Kami siap ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun turun ke tengah-tengah barisan pasukan dan memberikan khutbah atau orasi militer sebelum peperangan dimulai untuk menumbuhkan optimisme dan menguatkan hati mereka. "Demi Zat yang jiwaku berada di antara kedua tangannya, tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini, kemudian ia terbunuh dengan penuh kesabaran dan mengharap keridaan dari Allah, maju dan tidak lari dari peperangan. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas lapisan langit dan bumi." Dan khutbah itu pun membakar semangat kaum muslimin. Kemudian tibalah waktunya pertempuran itu. Pertempuran diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding. Kaum muslimin kemudian mengirimkan Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Al-Harits, dan Hamzah. Ketiganya melawan 3 orang kafir Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Duel ini seluruhnya dimenangkan oleh kaum muslimin dan ketiga orang kafir Quraisy tewas di tangan mereka. Namun, dalam duel ini, Ubaidah bin Al-Harits terluka parah yang akhirnya membuatnya syahid. Selanjutnya, kedua pasukan mulai melepaskan anak panah ke arah lawannya. Sebelum pertempuran berlangsung, persiapan Rasulullah SAW sangat matang, baik persiapan strategis, rohani, maupun militer. Beliau telah memberikan perintah kepada kaum muslimin agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh mereka dan bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata-senjata jarak pendek hanya setelah terjadi pertempuran jarak dekat. Sedangkan mereka kaum kafir Quraisy berperang tanpa ada pengaturan strategi yang baik. Semuanya berdasarkan atas fanatisme, kebencian, dan serba semerawut. Kemudian, setelah terjadi pertempuran jarak dekat, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk bergerak maju menghadapi pasukan Quraisy. Mulailah hunusan pedang umat Islam menebas satu persatu kepala orang-orang kafir yang selama ini melakukan pembangkangan penuh kesombongan. Tentara muslim bertempur dengan gagah berani. Meskipun kalah jumlah, pertempuran berlangsung sengit. Pada awalnya, pasukan kaum Quraisy berhasil mendesak pasukan kaum muslimin. Namun, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk bertahan di posisi mereka. Kaum muslimin benar-benar menunjukkan satu keberanian yang sangat luar biasa. Di dalam pertempuran, Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, penuhilah janjimu padaku. Ya Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan padaku. Ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, niscaya tak ada lagi orang yang akan menyembah kepadamu." Rasulullah SAW terus berdoa dengan membentangkan tangannya seraya menghadap kiblat hingga sorban di pundaknya jatuh.
Kemudian Abu Bakar mendekati Rasul dan mengambil sorbannya, lalu menaruhnya lagi di pundak Rasul. Kemudian Allah pun menurunkan malaikat hingga yang menjadi kabar gembira dan menenangkan hati kaum muslimin. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Anfal ayat 9-10. Allah mengirimkan ribuan malaikat. Malaikat Jibril dan Mikail turun ke bumi bersama ribuan malaikat lainnya dari surga. Dengan memakai tanda, mereka berbaris di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengutus kami untuk menolong kamu dan kaum muslimin. Kami akan bersama kamu dalam perang ini." Malaikat Jibril pun membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berperang. Beliau terlihat oleh beberapa sahabat sebagai seorang pemuda yang berkulit putih dan memakai pakaian putih. Malaikat Mikail membantu kaum muslimin dengan membangkitkan semangat mereka dan menanamkan rasa takut di hati musuh-musuh mereka. Beliau juga membantu kaum muslimin dengan membunuh para pemimpin musuh. Malaikat lainnya membantu kaum muslimin dengan melemparkan batu dan pasir ke arah musuh-musuh mereka. Mereka juga membantu kaum muslimin dengan menjadi prajurit muslim dan menyerang musuh-musuh mereka. Dengan adanya malaikat yang berperang di sisi mereka, serangan kali ini yang mereka lakukan sangat dahsyat, sehingga membuat pasukan kaum Quraisy tercerai-berai. Dan ketika peperangan semakin memuncak hebat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru maju ke depan barisan. Ali bin Abi Thalib berkata, "Jika keadaan semakin genting dan pandangan matamu merah, maka kami pun berlindung di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak seorang pun yang berani lebih dekat dengan musuh selain dirinya." Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bantuan para malaikat, kaum muslimin akhirnya memenangkan perang Badar. Kemenangan ini merupakan kemenangan yang luar biasa bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Dalam peristiwa ini, pemimpin pasukan kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal, tewas terbunuh di tangan dua pemuda yang sangat belia. Demikianlah kisah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin pasukan kaum muslimin berjumlah 313 melawan pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal di perang Badar dengan kemenangan yang sangat epik. Pertempuran Badar adalah salah satu pertempuran terpenting dalam sejarah Islam. Pertempuran ini menjadi simbol kemenangan Islam atas kaum kafir dan menjadi titik balik dalam penyebaran Islam dan menjadi cikal bakal terjadinya perang Uhud. Demikianlah kisah perang Badar. Semoga video ini bermanfaat dan semoga semua peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini dapat memberikan kita pelajaran dan kiranya menambah keimanan kita. Dan jika di dalam video ini Anda mendapatkan kebenaran, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan. Dan jika Anda menemukan sesuatu yang salah,
itu mutlak dari saya. Abaikan itu, cari referensi lain yang lebih baik, dan amalkan kebaikan. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.